Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Parwansa dari kelas C Aquacultur. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai pengapuran pada mata kuliah manajemen kualitas air. Pengapuran merupakan salah satu cara untuk mengatasi rendahnya pH pada perairan. Aplikasi kapur pertanian pada kolam tanah masam dapat meningkatkan pH tanah dan air, konsentrasi alkalinitas total dan kesadaran total, ketersediaan karbon untuk fotosintesis, serta daya penyangga atau buffer pada perairan. Pengaplikasian kapur ke dalam air dan tanah agar kapur dapat mengikat ion hidrogen sehingga akan menurunkan tingkat derajat keasaman dan menaikkan pH air dan tanah. Selain itu, proses pengapuran ini juga dapat meningkatkan kadar alkalinitas dari air dan tanah. Selain dari proses ini, yaitu sebagai disinfektan, mempercepat dekomposisi bahan organik, serta meningkatkan kalsium yang diperlukan oleh krustasea untuk molting. Jenis-jenis kapur. Jenis-jenis kapur yang biasa digunakan dalam budidaya perairan diantaranya yaitu yang pertama ada kapur pertanian atau nama lainnya kalsium karbonat. Kapur pertanian ini dibuat dengan cara menghaluskan batuan kapur tersebut. Yang kedua ada kapur dolomit. Kapur dolomit dibuat dengan cara menggiling batuan kapur yang mengandung magnesium. Yang ketiga ada kapur api atau nama lainnya yaitu kalsium oksida. Kapur api ini bersifat panas dan menurunkan pH secara drastis. Oleh karena itu, kapur api ini tidak dianjurkan untuk digunakan pada saat proses budidaya berlangsung. Kapur api ini dibuat dengan cara membakar batuan kapur dengan suhu yang berkisar antara 800 sampai 900 derajat Celcius. Nah, oleh karena itu, kapur api ini menghasilkan kalsium oksida dan karbon dioksida ke udara. Kapur api ini merupakan jenis kapur aktif. Yang terakhir ada kapur hidrat atau nama lainnya kalsium hidroksida. Kapur hidrat ini dibuat dengan cara memanaskan batuan kapur yang kemudian setelah batuan kapur tersebut menyala baru ditambahkan air ke dalamnya. Nah, dari jenis-jenis batuan kapur kita dapat mengetahui bahwa masing-masing memiliki tingkat keasaman yang berbeda-beda. Oleh karena itu, jenis batuan kapur dapat tergantung dari nilai neutralizing value atau nilai NV-nya. Menurut Umari 2017, pengapuran tanah dasar kolam diawali dengan memasukkan tanah ke dalam masing-masing wadah dengan ketinggian sekitar 20 cm dari dasar wadah. Pemberian jumlah kapur ditentukan berdasarkan dosis masing-masing perlakuan. Pengapuran dilakukan dengan cara menaburkan kapur di atas permukaan tanah dan dicampurkan dengan merata agar meningkatkan reaksi antara kapur dolomit dan tanah. Kemudian, tanah dasar diinkubasi selama kurang lebih 15 hari dalam kondisi kadar air kapasitas lapang agar kapur dapat bereaksi dengan tanah. Kemudian, pH diamati setiap 3 hari sekali selama masa inkubasi. Kesimpulan yang dapat diambil dari video ini yaitu pengapuran mempunyai pengaruh yang cukup besar pada beberapa kondisi kolam, terutama kolam dengan pH tanah rendah. Tanah asam dengan kandungan mineral yang rendah akan menyebabkan fosfor yang ditambahkan dalam kegiatan pemupukan akan terikat dengan tanah dasar kolam. Maka, kegiatan pengapuran akan meningkatkan ketersediaan fosfor bagi pertumbuhan fitoplankton sehingga produktivitas kolam akan meningkat. Terima kasih.